Selamat Paskah buat kita semua. Semoga kita disertai oleh anugerah Tuhan hari lepas hari. Hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka itu jemaat yang berada di rumah, saya mengajak mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup dengan menyanyikan PKJ 2 Mulia-mulia namanya dengan bangkit berdiri.
Ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silakan duduk. Yesus bangkit. Kita rayakan dengan nyanyian Kidung Jemaat 187. Kita memasuki pengakuan dosa. Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angku dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami merasa tiada teman dalam menghadapi kehancuran hidup. Kami mohon, oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan, bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran.
Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14 yang berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Berilah salam damai satu kepada yang lain. Kita menyanyikan setia, setialah. Saudaraku, marilah kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk pelayanan firman ini. Bapa yang baik, Tuhan yang bangkit, kami bersyukur kami akan menerima firman-Mu dan bersabdalah kami siap mendengarkannya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita Injil tentang kebangkitan Yesus berdasarkan Matius 28 pada ayat 1 hingga yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu."
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagia yang memelihara firman dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara, Bapak, Ibu, dengan tema "Kan ku beritakan sejauh kuatku", mengajak kita untuk berefleksi di hari Paskah tahun ini yang spesial tentunya. Karena kita tidak berjumpa satu dengan yang lain, saya teringat pada satu peristiwa, yakni pada saat retreat remaja. Ketika itu dilakukan jam doa pada pukul 21 di tempat yang sunyi dan dingin. Mengambil tempat di dalam dan atau di luar villa. Lampu-lampu pun dikurangi. Namun tiba-tiba terdengar lolongan serigala. Namun anak-anak itu tetap berdoa. Mungkin saja ada yang ketakutan. Usai berdoa, semua berkumpul dan suara lolongan itu kembali diperdengarkan dari HP di tangan pembina. Maka diskusi pun berlanjut dan tidur malam pun nyenyak tanpa rasa takut. Saudaraku, ketakutan seringkali mengelabui akal sehat, bahkan iman kita. Nggak kreatif sampai putus asa pun bisa terjadi. Maka kita perlu kelola diri agar menatap masa depan dengan pasti dan berarti. Injil Matius yang tadi kita baca melihat optimistik dari para perempuan yang sudah menanti terang sebagai tanda pergantian hari. Matius menjelaskan 1 hari setelah Sabat. Karena itu saya membawa renungan ini untuk menunjukkan yang pertama adalah para perempuan yang bahagia. Semula mereka hendak meminyaki mayat sang guru, yang didapat malah ketakjuban. Tak melihat mayat, namun berjumpa malaikat. Bahkan dengan penyataan soal kebangkitan Yesus. Betapa sulitnya kita membayangkan perasaan mereka saat itu. Rasa takut kehilangan mayat akan semakin menyedihkan mereka. Namun sesaat kemudian mereka disapa oleh Yesus yang bangkit dan memberi salam bagimu. Itu sudah sangat melahirkan perasaan takjub serta menenangkan perasaan. Itu toh yang kita perlu dalam kehidupan ini. Bertemu dan ingin mendapatkan salam. Maka saudara, para perempuan itu serta-merta mereka memeluk kaki Yesus serta menyembahnya. Peristiwa yang sangat rohani. Maka perubahan besar pun terjadi. Ketakutan hilang, sukacita pun merajai hati. Yang kedua, perempuan yang tegar. Sebab mereka melihat masa depan yang penuh harapan bersama Yesus. Mereka menerima perintah Yesus. Tolong diingat, kebiasaan kita menerima perintah seringkali sekedar manggut-manggut, tapi tidak move on. Nah, perempuan itu segera berlari untuk memberitakan kebangkitan itu dengan sangat gembira, semangat berkobar-kobar disampaikan kepada para murid. Mereka menjadi saksi kebangkitan yang berani dan punya kemauan kuat memberitakan peristiwa itu sekuat mereka bisa.
Karena itu perlu kita camkan bagi diri kita. Ketakutan mesti hilang agar sukacita datang. Keputusasaan harus lenyap agar harapan terbit. Dan keraguan harus sirna agar iman kita kembali. Itulah janji dari kebangkitan Yesus. Ia bangkit dan hidup, kita menang. Ia dimuliakan, kita pun berkobar-kobar. Itulah optimistik yang logis, sangat logis untuk kita perhatikan. Apa yang saudara takutkan saat ini? Menekan kekuatan dirimu seakan tak bisa berbuat apapun? Saya mengajak, mari bersihkan sanubari. Biarkan Yesus menyapa menjamahmu dan memerintah dirimu untuk mengabarkan kebangkitan Yesus dengan tetap percaya bahwa masih ada hari esok. Tetapkan gerak maju membangun harapan bahwa badai pasti berlalu. Tetaplah menyemangati sesama dan menikmati sukacita bersama Yesus. Kita bisa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mendengarkan seruan-Mu. Biarlah di antara keluarga demi keluarga, mereka juga saling menguatkan. Jemaat saudaraku yang di rumah, berjabat tanganlah dan berdiamlah dalam doamu masing-masing. Tuhan mendengarkan kami. Amin. Jemaat yang di rumah, marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan meletakkan tangan kanan di dada. Mari kita mengikrarkan iman pengakuan kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Marilah kita masuk dalam doa syafaat kita. Tuhan yang baik, kami memohon kasih karunia agar kami berani menatap hari esok dengan pertolongan dari Tuhan. Ketika kami menghadapi wabah yang semakin menakutkan, kami ingin berpegang pada jangkar Kristus Tuhan yang bangkit bagi kami. Kami sadar bahwa tahun ini minggu-minggu Paskah tidak dapat kami berkumpul bersama, tapi waktunya akan tiba di mana sukacita akan kami dapatkan karena Tuhan bersama kami. Kami juga bergumul untuk saudara-saudara kami jemaat yang sakit. Engkau berkatilah Ibu Dela supaya beliau juga dapat merasakan nikmat Tuhan dan menguatkan beliau. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang juga dalam keterbatasan. Engkaulah yang memberi anugerah kepadanya. Kami teringat kepada Bapak Pendeta Emeritus
John Ten di Yogyakarta yang sedang dalam perawatan. Berikan dia kesembuhan dan kuatkan dia. Dan berkatilah sang istri Ibu Milka untuk menjaganya dengan penuh kasih sayang. Kami bergumul bersama dengan saudara kami Pendeta Thomas di GKI Malioraya. Tuhan berkati dia supaya ketika ia masih dalam perawatan, ia harus melepaskan istrinya ke pangkuan Sang Bapa, dan kuatkanlah dia, kuatkan anak-anak mereka, jauhkanlah dari bahaya virus COVID kepada mereka. Tuhan, kami bergumul untuk hal-hal yang harus kami putuskan sebagai Majelis Jemaat GKI Kebon Bawang. Ada yang kami mau bersama memohon supaya kami tetap membuat keputusan dengan cara yang paling arif dan bijak, supaya kami terus memberlangsungkan kepemimpinan dan pelayanan di jemaat ini. Kami berdoa bagi para tukang yang sedang memperbaiki gedung sekolah minggu serta lantai untuk beberapa titik di tempat ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati orang yang memberikan sumbangan untuk perbaikan tersebut. Kami percaya Tuhan sangat baik. Kami bergumul untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah keputusan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, kami mohon kami sebagai rakyat dapat menerimanya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, baiklah keadaan kami, dan kami mohon Tuhan dengarkanlah setiap doa yang dinaikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dalam alunan lagu ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba waktunya kita akan memberikan ungkapan syukur kita. Mari kita menghatur persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan
dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan menyanyikan NKB 208. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim baru, kita akan bersuka bawa berkatnya, bawa berkatnya, masuk rembulan. Kita akan bersuka bawa berkatnya, bawa berkatnya, masuk rembulan. Kita akan bersuka bawa berkatnya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita naikkan doa persembahan kita. Ya Bapa di sorga yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu yang baik dengan melimpah, kami telah menikmati semua itu dalam hidup kami. Oleh rahmat-Mu kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini yang kami letakkan di hadapan hadirat-Mu. Dan berkatilah kami dalam mempergunakan segala anugerah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jemaat yang kekasih, jadilah saksi Tuhan dan Tuhan akan memperlengkapimu dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskanmu seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya.